teman-teman. Balik lagi bersama kakak Darren, Kak Nathan. Jadi kalian udah pada siap kan untuk ibadah? Tapi sebelum itu kita mau ngapain? Kita semangatin dulu yang teman-teman kita di rumah. Betul. Let's go. Kega Warrior. Let's go. Tapi kayaknya kurang Ya, semangat. kurang. Kita harus bikin kenceng lagi. Oke. Kega Warrior. Let's go. Jesus. Amin. Iblis. No. Wata. Oke teman-teman, apa kabarnya kalian di rumah nih? Tetap semangat kan teman-teman. Meskipun sekolahnya online, semuanya online, pasti teman-teman tetap semangat. Jangan lupa juga untuk selalu bersukacita dan bantu papa mama. Pasti sama kantina ini kalian punya cerita yang menarik dong. Nah, sekarang Kega punya challenge nih teman-teman. Challenge-nya gimana, Tan? Challenge ya. Kita akan cerita seperti yang satu ini. Oke teman-teman, jadi selama karantina ini kakak pernah mencoba untuk memasak. Tapi hasilnya itu kurang memuaskan teman-teman. Soalnya hasilnya itu gosong, keras. Tapi dari situ kakak bisa bersyukur karena makanannya masih bisa dimakan dan dicobai oleh orang tua kakak. Nah, terus di situ kakak juga dapat untuk belajar memasak lebih giat lagi agar hasilnya juga lebih enak dari makanan yang gosong itu. This is my story. Punya kamu mana? Teman-teman tadi udah lihat kan contoh yang tadi itu. Nah, sekarang teman-teman bisa ikutan juga. Syaratnya Yang pertama adalah kalian harus follow IG Kega Palem. dan Yang yang kedua, kalian buat video berdurasi 1 menit tentang apa yang kalian lakuin di rumah. Bisa tentang Masak. oh ya masak. Bisa juga tentang kesaksian. Apalagi kalian bisa juga tentang kalau kalian bikin konten. Betul, konten. Bikin mainan, apa terserah kalian, kayak ceritain aja. Ya. Terus yang keempat, Buat video seefektif mungkin dan posting di Instagram kalian masing-masing. Yang terakhir, syaratnya jangan lupa tag @IG Kega Palem dan juga hashtag this is my story. Dan jangan lupa jangan di private IG kalian, ntar kita nggak bisa lihat. cerita yang paling menarik akan mendapatkan hadiah yang spektakuler. Wah, spektakuler. Spektakuler banget pokoknya. Ayo kita langsung lanjut ke ibadah kita. Doa mulai. Oh iya, doa mulai kita. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatannya Tuhan. Jika sebentar kami ingin ibadah, berikan kami konsentrasi Tuhan untuk ibadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kembali lagi ke Super Warrior. Di sini kita ada 2 tim yang akan mengikut untuk pertarungan hari ini. Mari kita lihat. Ayo kita sambut tim pertama kita, tim AE. Tim AE, di mana yayanya? Tim kedua kita, tim Dede. Tim Dede, gimana yayanya? Dede, huha. Di sini ada 2 tim yang akan menjawab pertanyaan dari saya secara rebutan. Ayo kita langsung tes bela dari tim AE. Oke, kita juga tes bel dari tim Dede. Pertanyaan pertama, tokoh Alkitab siapa yang hype beast? Silakan, AE. Yudas. Karena dia punya duit. Jawabannya ialah salah. Silakan, Dede. Jawabannya perempuan bijak. Jawabannya ialah salah. Silakan, AE. Yohanes Pembaptis. Jawabannya ialah benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tokoh Alkitab siapa yang boleh mengendarai kendaraan? Silakan, AE. Petrus.
Kenapa? Karena dia SIM-nya on, jadi Simon Petrus ya. Jawabannya ialah betul. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa tokoh Alkitab yang suka tanaman? Silakan, kelompok Dede. Root. Kenapa? Karena root adalah bahasa Indonesianya akar. Akar itu tanaman. Jawabannya ialah betul. Kelompok AE mendapatkan 200 poin dan kelompok Dede mendapatkan 100 poin. Sekarang kita lanjut ke level yang lebih serius, level kedua. Pertanyaan yang pertama, dia adalah raja Israel yang pertama. Dia raja yang tangguh dan diurapi oleh Tuhan. Tapi sayangnya pada akhir hidupnya dia malah mengejar dan ingin membunuh raja yang diurapi Tuhan. Siapakah dia? Silakan, AE. Saul. Jawabannya ya betul. Selamat, AE mendapatkan 100 poin. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini bernilai 325 poin. Pertanyaan ini ialah, dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mengadakan 10 tulah dan dia juga bisa membelah laut. Siapakah dia? Silakan, AE. Nabi Nuh. Jawabannya ialah salah. Silakan, Dede. Jawabannya Goliat. Jawabannya ialah salah. Silakan, AE. Musa. Jawabannya ialah betul. Selamat, AE mendapatkan 325 poin. Sekarang kita ke pertanyaan yang paling terakhir. Pertanyaan ini bernilai 2.575 poin. Buat apa Pak kita kumpulin dari tadi? Kelompok comeback nih Pak. Comeback yang terakhir. Biar seru. Oke, santai. Ayo kita baca soalnya. Dia seorang raja Israel yang sangat terkenal. Dia selalu menyenangkan hati Tuhan dengan bermazmur. Sewaktu muda dia pernah mengalahkan seorang raksasa. Siapakah dia? Silakan, tim AE menjawab. Goliat. Nah, betul. Jawabannya ialah salah. Silakan, tim Dede menjawab. Jawab. Filistin. Jawabannya ialah salah. Sabar. Silakan, tim AE menjawab. Samson. Jawabannya ialah salah. Silakan tim Dede. 1, 2, 3. Daud. Jawabannya ialah betul. Comeback. Selamat, tim Dede mendapatkan poin bernilai 2.575. Menang. Sekarang kita akan ke perhitungan poin. Tim AE mendapatkan poin sebesar 625 poin. Dan tim Dede mendapatkan poin sebesar 2.675 poin. Jadi teman-teman, di sini kita belajar. Untuk teman-teman yang belum menang, teman-teman bisa jangan putus asa, jangan menyerah. Dan juga teman-teman yang menang, jangan sombong. Terima kasih tim AE dan terima kasih juga tim Dede telah berpartisipasi buat ikut permainan kami. Kita juga ada quiz buat teman-teman yang ada di rumah dan hadiahnya sangat menarik. Sebelumnya saya bacain dulu syarat-syaratnya. Pertama, syaratnya follow Instagram @kegapalem. Kedua,
buat video menjawab pertanyaan dengan semenarik dan kreatif mungkin. Yang ketiga, posting di video Instagram masing-masing dengan hashtag Super Warrior Quiz dan tag IG @kegapalem. Jangan lupa Instagram kalian jangan di private. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Dulunya dia seorang nelayan. Setelah bertemu Yesus, dia memutuskan untuk menjadi muridnya. Ketika Yesus mau disalib, dia pun menyangkal Yesus. Siapakah dia? Untuk pertanyaan yang kedua, dia sangat tidak disukai oleh banyak orang karena dia mempunyai jabatan sebagai kepala pemungut cukai. Saat Yesus melintas, dia tidak bisa melihatnya karena badannya pendek. Siapakah dia? Teman-teman, kita tunggu jawaban teman-teman karena hadiahnya sangat menarik. Halo teman-teman, kembali lagi sama Kak Jeffrey, Kak Abdul, Kak Ocet, sama Kak Obet. Kita mau melayani teman-teman ya. Teman-teman siap berjoget buat Tuhan teman-teman. Teman-teman tahu lagu L-O-V-E, teman-teman tahu ya. Kalau gitu langsung Kega Warrior, let's go. Come on now, let's open up the door. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Let's go! It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the door. Come on now, and take a good look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Teman-teman, di sekolah pasti teman-teman punya teman yang beragam-ragam ya. Contohnya yang badannya tinggi, yang badannya pendek, yang kulitnya coklat, kulitnya putih, rambutnya lurus, rambutnya keriting, matanya sipit, matanya belok teman-teman. Tapi walaupun kita semua berbeda-beda teman-teman, tapi kita disayang sama Tuhan teman-teman. Ada lagunya nih. Hitam atau putih, badan tinggi, badan pendek. Hitam atau putih, kulit coklat, kulit putih, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, mata sipit, mata belok. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua
berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Teman-teman, siap buat memuji Tuhan lebih lagi? Kayak Warrior, let's go! Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kega Warrior, let's go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Hai teman-teman semua, kembali lagi. Hari ini kita mau sharing firman Tuhan ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, tapi kita mau kenalan dulu, biar katanya tuh tak kenal tak sayang. Perkenalkan, nama aku Karome. Nama aku Kak Caca. Hai teman-teman. Nah, hari ini teman-teman kita mau sharing firman Tuhan. Teman-teman siapin Alkitab, alat tulisnya, buku catatan. Jangan lupa ya. Oke, hari ini Kak Caca, tema firman Tuhan hari ini tuh apa?
I give my all to you. I give my all to you. Kita juga ada gerakannya nih Kak Romi. Oh ya? Iya. Gimana tuh? I give my all give my all to you. to you. Kita coba sekali lagi bareng-bareng teman-teman. Ya, yang lebih semangat ya, lebih semangat. Teriakannya juga jangan lupa, yang heboh. 1, 2, 3. I give my all to you. Teman-teman yang di rumah nih hebat nih Kak Caca, mereka semangat semua. Iya, loh. semangat banget Woi. semuanya. Kita merasakan semangatnya mereka. Woi, mantap. Oke, Kak, hari ini kan I give my all to you. Artinya kan aku memberikan segalanya yang aku punya ke Tuhan. Ya, benar banget tuh Kak Romi. Ya, ke Tuhan ya Kak ya, jangan Iya. ke you-nya, jangan ke kamu atau ke Tapi kamu. ke Tuhan. Ke Tuhan ya teman-teman. Nah, Kak, bisa nggak contohnya apakah memberikan segalanya itu kayak aku memberikan nafas nih Kak, terus aku kasih nafas aku ke Tuhan, terus aku nggak nafas, atau nggak aku kasih makanan, kasih baju, terus aku nggak makan gitu, aku kelaparan gitu kan, aku kasih semuanya ke Tuhan Kak, bener nggak kayak gitu? Bukan gitu Kak Romi. Bukan kayak gitu. Terus Jadi kita nafas aja kayak biasa, makan kita makan aja. Nah teman-teman nggak boleh salah pengertian ya. Oh gitu, jadi tetap aktivitas seperti biasa ya Kak ya. Iya, benar. Nah terus gimana tuh Kak yang memberikan segalanya ke Tuhan itu, yang maksudnya tuh kayak gimana Kak? Yang bisa gini, Kak Romi ngerti, teman-teman yang di rumah juga ngerti, ya kan? Pasti pada mau tahu kan? Nah gimana Kak Caca? Kita mau buka Alkitabnya dulu ya teman-teman. Nah teman-teman siapin Alkitabnya nih, kita mau baca bareng-bareng. Kita buka di Filipi 2 Filipi. ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Oke, sekali lagi ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kak Caca baca. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah. Jadi nih, seperti Tuhan Yesus yang mau taat dan menyerahkan segalanya untuk kemuliaan Bapa, kita juga harus taat sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sampai mau nih teman-teman turun ke dunia dan menjadi sama dengan kita semua sebagai hamba. Jadi dia rela ya Kak ya, meninggalkan surga Semuanya. yang indah, Yang tapi enak. yang enak. Tadi dia turun ke dunia. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus kita. Kak, terus contohnya di kehidupan sehari-hari itu apa Kak yang biar kita gampang? Itu kan Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus keren banget. Dia bahkan menjadi hamba. Dia bahkan mau mati di kayu salib buat kita. Nah, kalau kita apakah kita harus mati di kayu salib juga? Nah, contohnya nih, Contohnya deh. kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya teman-teman, kalian punya temen nih yang udah jahat nih sama kalian, nah kalian tetap harus mengasihi. Dan kalau misalnya teman-teman punya uang, punya kepintaran, punya mainan-mainan kayak gini nih, teman-teman nggak boleh pelit, teman-teman harus tetap berbagi. Contohnya nih, kakak punya mainan, ini berharga banget buat kakak, tapi kakak mau taat dan mau berbagi. Serius, Kak? Kak? Kasih ke Kak Romi. Serius Kak? Iya. Wih, Kak Romi dapat mainan loh. Wih, teman-teman mau nggak? Keren nih. Kita balikin. Oke, teman-teman. Oke, gitu ya Kak Caca ya. Ternyata dari hal yang simple, dari hal yang kecil, kita belajar berbagi, kita belajar merelakan apa Bener yang kita banget tuh, punya. teman-teman. Wah. Oke, Kak Caca gini. Pernah nggak Kak Caca memberikan segalanya? Aku sih Kak Romi sih percaya Kak Caca udah. Cuma salah satu deh Kak, ceritain dong buat kita mungkin hal yang paling berharga terus Kak Caca memberikannya itu ke orang lain gitu. Wah, itu kan keren banget ya teman-teman ya. Jadi dulu di sekolah nih di pelajaran matematika, kakak itu bisa nih pelajaran menghitung. Tapi ada satu teman kakak yang udah diajar berkali-kali nih Kak Romi, dia tetap nggak bisa. Gak bisa. Iya. Wah. Dan kakak nggak mau ajarin dia. Wah, kakak egois ya. Tuh teman-teman, jangan ya. Terus apa yang Kak Caca lakukan deh? Nah, pada akhirnya nih pas kakak baca firman Tuhan yang tadi nih Filipi 2 ayat 5 sampai 8, kakak belajar untuk mau rendah hati dengan kakak nggak mau egois lagi, kakak mau belajar bareng sama teman kakak. Jadi juga kakak bisa memberkati teman kakak. Wah, jadi lewat kelebihan kita ya kayak kepintaran kita menjadi berkah teman-teman. Bukan buat diri kita juga, tapi buat orang lain di sekitar kita. Wah, keren banget nih Kak Caca nih. Terus
ketika Kak Caca memberikannya, apa sih perasaan Kak Caca? Sedih kah? Misalnya kayak mainan nih, aku udah kasih mainan ke orang lain, terus aku sedih kehilangan. Apakah Kak Caca gimana perasaannya? Tentunya nih kakak seneng banget. Oh ya? Karena kakak bisa merasakan nih gimana Tuhan Yesus yang merelakan segalanya untuk kemuliaan Bapa. Kakak juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kakak, dan pastinya kakak bisa menjadi terang juga. Gitu ya. Ternyata happy ya Kak ya? Iya, happy banget lah teman-teman. Damai, pasti damai ya Kak ya. Wah, kayaknya keren banget ya melakukan seperti yang Yesus lakukan. Nah, teman-teman, hari ini kita juga mau belajar ya sama-sama ya teman-teman di rumah. Walaupun kita memberi menurut kita ini berharga, tapi ketika kita mau taat, kita mau memberi ke orang lain, ingat Tuhan Yesus ya, kita harus teladani Tuhan Yesus. Tapi Kak jangan lupa, yaitu bersyukur ya, tetap bersyukur, hatinya harus bersukacita ya. Jangan habis kasih mainan terus begini. Kalian marah, iya aku nggak rela, nah tapi kalian harus ikhlas, teman-teman. Segenap hati. Iya, dengan sukacita. Segenap hati, sukacita. Kak Caca mana sukacitanya? Gitu. Dia agak malu-malu teman-teman. Oke, nah. Gak apa-apa, hari ini Kak Caca tolong dong kasih penguatan nih buat Kak Romi, buat teman-teman yang di rumah ya. Gimana nih supaya kita tetap semangat dan kita nih yakin Kak Caca. Jangan takut-takut, aku takut. Gimana Kak Caca? Jadi kasih tahu dong buat kita. Teman-teman gak boleh takut lagi, teman-teman harus percaya bahwa Tuhan juga ada di samping teman-teman. Teman-teman harus belajar untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Karena kakak percaya Tuhan punya rencana yang indah banget buat semua teman-teman dan Kak Romi juga. Amin. Oke teman-teman, inget ya, percaya, tenang aja, Tuhan Yesus pasti cukupkan kita kok ya. Kayak Dia gak tinggalin kita ketika kita mau menyerahkan segalanya. Oke teman-teman, hari ini itu aja Kak. Sebentar, sebelum kita selesai, teman-teman di rumah mau nggak nih, Kak Romi tantang ya, teman-teman di rumah mau nggak memberikan segalanya kepada Tuhan? Kita mau nyerahin mungkin hobi kita, kepintaran kita, harta kita nih, mainan-mainan kita ke Tuhan. Teman-teman ada yang mau? Nah, kalau teman-teman mau, coba semuanya lipat tangannya, tutup matanya, siapin hatinya, kita mau berdoa ya. Caca boleh pimpin doa buat teman-teman kita semua. Nah, ayo teman-teman yang mau kita berdoa bareng-bareng. Sungguh-sungguh teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Segala hobi kami, harta kami, atau apapun itu Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, see you next week. Sampai jumpa minggu depan. Kega Warrior, let's go. Teman-teman semangat ya, praktek firman Tuhannya. I love you. God bless. Bye-bye. Nathan, kenapa kamu sedih? Iya nih, ibaratnya udah selesai, jadi bosan lagi dah. Ya, walaupun ibadah udah selesai, kamu juga harus tetap bersukacita. Oh iya ya. Nah, teman-teman di rumah, walaupun ibadah mau selesai, kalian juga harus tetap bersukacita ya. Jangan lupa saat teduh setiap hari, baca firman Tuhan, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun sampai bersih, dan makan makanan sehat. Kega Warrior, let's go! Dadah! Jalan-jalan ke kota Paris, melihat rumah berbaris-baris. Ada orang lagi menangis, sambil makan buah manggis. Keren banget. Sabar, harus mengasihi. Anak-anak, nggak boleh begitu. Bapak tetap apresiasi kok pembuatan Alfa. Bapak kasih nilai 70 buat kamu. Baik anak-anak, jadi puisi dan pantun itu adalah bagian dari bahasa Indonesia. Kita sebagai anak-anak juga bisa menjadi berkat untuk orang lain lewat bahasa Indonesia, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke anak-anak, pelajaran selesai, kita boleh pulang ke masing-masing. Sampai jumpa esok hari.
Apaan? Kamu kenapa? Gak apa-apa. Tuh, kamu jangan gitu. Kamu cerita dong. Kamu seneng kan? Dapat nilai 90, sedangkan aku dapat nilai 70. Iya, cuman aku nggak maksud begitu. Kamu jangan marah-marah dong. Apaan sih? Kamu seneng kan? Ketawa-ketawain aku di kelas? Sama teman-temannya juga. Aku kan nilainya jelek. Terus pantun aku juga jelek, makanya aku diketawain. Aku kira kamu sahabat aku, teman baik aku. Tau-taunya kamu malah ikutan mereka. Tuh, sebentar. Aduh, Kamu udah. mau kemana? Nggak mau, aku mau pergi. Alpan kenapa ya? Padahal kan aku nggak maksud apa-apa. Aku nggak bermaksud jahat sih ke dia.